Kayaknya ya, aku tinggi ya. Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati, dan suatu saat nanti cintaku padamu. Bahagia itu kan gampang, kita yang menciptakan kan bahagia itu. Jadi aku cuma bilang sama Mas Dwiki, aduh Mas Dwiki terima kasih banyak sudah menyayangi, mencintai aku sama Nanda. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Guys, kali ini tebak aku ada di mana? Di studio rekaman. Di mana? Di Farabi. Farabi Music School ya. Jadi sebelah aku ini adalah seorang penyanyi tahun 80-an ya? Menuju ke 90, 80, 90. Pokoknya ya 80s or 90s ya. Betul. Pokoknya penyanyi pop yang terkenal dengan ABG-nya yang sampai sekarang siapa lagi kalau bukan Ita Purnamasari. Jadi Farabi ini adalah music school ya? Music school ini udah berdiri dari tahun 97. Sebenarnya udah lama dari tahun 78, tapi semenjak saya sama Mas Dwiki pegang itu dari tahun 97. Farabi, apa itu kepanjangannya? Farabi itu nama filsuf dari seorang filsuf dari Turki. Artinya? Ya, dia seorang filsuf aja. Oh, jadi dia nggak ada artinya juga. Namanya jadi nama Farabi, orang ya berarti nama ya. orang, betul. Nah, semenjak tahun 97 itu yang punya sekolah musik Farabi ini kan sudah meninggal. Akhirnya kami ambil alih menjadi Farabi Music School Dwiki Darmawan. Oke, jadi Farabinya tetap ada, tapi by Dwiki Darmawan. Betul. Buat kalian millennials ya, Alpha Generation, Ita Purnamasari dan Dwiki Darmawan adalah sepasang suami istri yang jauh dari gosip. Mereka adalah musisi ya, Mas Dwiki Darmawan, siapa yang nggak kenal, dan Mbak Ita ini adalah istri yang benar-benar penyanyi yang suaranya coba nyanyi dong, nyanyi biar pada ingat lagunya paling hits apa? Sama Vena dong kita nyanyi. Yuk, Vena. Suara gue kebanting. Jangan lupa kalau Vena ini suaranya cetar juga. Mbak Ita dulu deh, Mbak Ita nih. Oke, lagu yang paling ngehits apa sih Mbak? Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Itu lagi. Biarlah kan ku simpan dalam hati cinta yang tulus ini. Itu ya, kalau penyanyi beneran ya disuruh langsung nyanyi itu suaranya kayak di rekaman, bener ya. Vibranya dapet, bulet banget. Fen, kamu bikin aku semakin GR ini, Fen. Soalnya gini guys, kita nih ketemu di Surabaya tahun 90-an. Lalu itu Mbak Ita udah menikah belum sih? Belum. Aku masih kuliah. Vena masih SMA kan? Jadi kita nge-gym, bukan nge-gym, senam aerobik. Di salah satu hotel, namanya Hotel Elmi, itu hotel legend paling juga. Ngetop deh. Hotel Jadi, paling ngetop. Tapi waktu itu Mbak Ita udah jadi public figure. Oh sudah ya. Karena aku kan tahun 87 keluarin album Penari Ular. Penari Ular gimana lagunya? Penari ular pelipur lara. Jadi pokoknya tahun-tahun itu ya penyanyi itu nggak banyak ya Mbak? Nggak banyak, bisa dihitung dengan jari. Tapi kalau mengeluarkan single atau album tuh kok langsung keinget sama orang tuh gimana ya Mbak? Nah itu di samping memang jumlah penyanyinya kan sedikit, lagunya pada zaman 80-90-an itu memang lagunya tuh melekat banget. Iya, jadi melodinya, liriknya itu semua orang tuh langsung hafal, dan judulnya sampai juga ya. Judulnya juga. Itu kenapa ya Penari Ular tuh ngetop tuh kenapa ya? Itu jadi tentang itu juga apa ya?
tentang perjuangan seorang penari ular. Nah, ini kata Mas Arthur Kaunang sebagai penciptanya. Mas Arthur Kaunang ini bapaknya Tessa Kaunang. Iya, pemain sinetron guys ya. Terus dia nyiptain lagu penari ular itu berdasarkan kisah nyata. Oh. Jadi saat itu di Surabaya itu kan banyak memang para penari ular yang mereka itu harus rela hidup setiap malam itu dengan sebagai penari ular yang menghibur penonton, kebanyakan di klub-klub kan gitu ya. Wow, jadi ya kalau kita lihat pokoknya penyanyi zaman dulu itu rekaman itu tidak ada diakal-akalin ya. Nggak ada, Semua harus suaranya, kontennya, base-nya harus bagus. Dan ya, basicnya itu apa diedit-edit itu belum ada, nggak ada. Jadi kayak apa Mbak? Misalnya, Coba kalau ceritain misalnya Mbak. kita fals ya harus diulang. Dari awal? Mungkin pas bagian, tapi pokoknya cukup susah deh. Iya, jadi iya. pokoknya gini, jadi kita benar-benar harus menghayati lagunya, terus hafal. harus hafal. Jadi pada saat kita take itu benar-benar yang kita tuh mencurahkan segala perasaan kita untuk menyanyikan sebuah lagu. Wow. Kebayang dong kalau satu album. Dulu kan album, Fen, bukan single loh. Dulu itu album kan. Jadi kalau satu album itu pengerjaan rekamannya tuh harus ada target nggak sih? Apa satu Ya, hari satu? Bisa satu hari satu atau biasanya para produser itu ngasih kita seminggu ya untuk satu album. ngerjain satu album. Wow, jadi stamina harus bagus. Oh iya. Vocalization. Ya, betul banget. Terus apalagi Mbak, kalau orang zaman dulu tuh jadi penyanyi kan susah ya? Dan menurut aku itu kalau zaman dulu itu, zaman aku itu ya, suara itu yang nomor satu. Dan memang harus bisa nyanyi, suaranya harus bagus. Kan belum ada competition ya? Nah itu gimana caranya tiba-tiba set bisa masuk dapur rekaman tuh piye? Nah aku berawal dari ini, Fen, sebuah festival musik rock. Oh. Tahun 1984 aku pas itu kelas 1 SMA. Aku ikut sama band rock aku, namanya Rasio Rock Band. Belum dapat apa-apa. Tahun 84 aku ikutan lagi tahun 85. Nah saat 85 itu juri-jurinya tuh yang ya Allah, yang rocker-rocker yang rocker-rocker hebat. Metal. Ada Ahmad Albar, ada Jelly Tobing, ada Ian Antono, ada Mas Arthur Kaunang. Nah itu aku lupa, kalau nggak salah itu aku satu-satunya cewek deh kalau nggak salah ya. Yang ikut festival itu. Rock itu? Ya, dan Rasio Rock Band mendapatkan juara favorit. Wow, keluarin dong suara rocker itu kan beda ya. Kalau nyanyi pop sama rock tuh beda ya? Iya, cuman aku tuh ciri khas aku tuh melengking, Fer. Ya coba. Nah, ya tuh. Coba. Ini persiapannya nih, coba ya, dengar nih ya. Rocker. Nih. Nih, aku kan suka banget sama lagunya God Bless yang judulnya Balada Sejuta Wajah. Nih ya gini, yang liriknya gini, ini refrennya. Adakah hari esok makmur sentosa bagi wajah-wajah yang menghibah? Keren. Jadi aku jadi bingung nih Mbak Ita. Jadi orang itu basicnya kalau mau nyanyi pop emang harus kuat di rock, di keroncong, terus jadi pop lebih gampang apa gimana sih sebenarnya teorinya tuh? Enggak juga sih, Fen. Jadi aku tuh malah dibilang suaranya tuh ngepop banget justru. Nggak ada rock-rocknya. Cuman ciri khas aku itu lengkingannya. Lengkingannya itu ya? Ya gitu. Sebenarnya banyak juga kayak Mas Arthur, Mas Yongki Suwarno yang nyiptain Cinta Kepada itu bilang aku memang suaranya pop, cuman karena soul aku itu rock, jadi ya bisa banget bawain lagu-lagu pop rock gitu, dan aku memang juga suka membawakan lagu-lagu pop rock, terutama kalau lagi di panggung. Jadi pop rock, wah keren banget. Itu yang jarang ya di belantika musik Indonesia, iya nggak sih? Iya. Biasanya kalau orang pop ya udah pop. Iya nggak sih? Rock itu juga masih jarang ya perempuan ya. Paling Tantri Kotak. Iya, tapi kan untuk regenerasinya kayaknya rada sulit. Kenapa ya Mbak ya? Kenapa Mbak Ita? Di era milenial sekarang ini pangsa pasar menurut aku ya. Sebenarnya bukan nggak ada ya. Rock itu kan ada istilah rock never die, itu pasti ya ada, maksudnya tetap ada. Cuman mungkin ini kan era milenial sekarang kan pergeseran musiknya itu beda genrenya seperti itu. Tapi saya yakin penggemar rock tuh tetap ada, penggemar pop rock tuh tetap ada. Makanya pinter nih Mas Dwiki sama Mbak Ita, dia buat music school supaya ada mencetak generasi
yang bisa melanjutkan betul, karya-karya kalian. Betul ya. sekali. Dan di sini tuh di Sekolah Musik Farabi ini, Fen, kita punya jargon bakat saja tidak cukup. Ya, perlu diasah, yaitu dengan kursus, mengikuti kursus atau pelatihan musik atau vokal gitu. Jadi yang ada di Farabi ini ya, sekarang kan COVID ya guys, tetap buka tentunya dengan prokes dan sebagian juga online. Oh bisa online? Oh bisa dong. Gimana Pia caranya kok? Bisa. Kita kalau bisa les piano gitu ya? Bisa. Gimana Video call. Oh video ya, call. Video call. Dari video Itu call. nggak mengurangi marwah ngajar ya? Tergantung sih, tapi ada murid yang cukup puas juga dengan video call kan memang kan lagi pandemi, Vena. Makanya saya sama Mas Dwiki dan semua guru dan murid tentunya sangat berharap pandemi ini bisa segera berakhir. Udah pada kangen, pada tatap muka itu kangen banget. Karena musik itu ya guys, otak kanan sama otak kiri itu tetap kita harus perlu ini ya, keseimbangan ya. Perlu balance banget. Benar. Karena justru menurut saya, Fen, musik itulah yang apa ya, kalau anak, makanya dari kecil kan anak suka suruh les musik itu memang sangat berguna untuk melatih otak kiri kanan itu supaya seimbang, supaya balance gitu, dan supaya bisa apa ya, emosionalnya terjaga. Betul. Tuh gitu salah satunya. Jadi orang itu kalau dia musikalitasnya tinggi biasanya dia tuh lebih apa ya, jiwanya lebih tenang ya. Itu dia. Benar nggak? Betul Sementara sekali. kalau kita COVID, yang paling penting adalah jiwa yang tenang, tidak stres guys. Aduh, contohnya sebelah ini, bayangin 55 tahun. Jadi Mbak Ita coba dibagi, ini banyak banget aku open Q&A ya. Secara Mbak Ita Purnamasari itu terkenal banget dengan badannya nggak berubah. Terus sumring ya, orangnya ramah. Biasa kalau orang Surabaya kan gitu. Tapi nggak ada Surabaya orangnya ramah banget Mbak. Bagi dong Mbak tipsnya nih kok bisa awet muda di usia 55 tahun loh. Ini hebat banget loh. Apa karena jadi penyanyi, kata orang kan terapi orang awet muda salah satunya bernyanyi, itu bener nggak sih Mbak? Bener. Karena dengan bernyanyi, apalagi yang memang suka nyanyi, itu kan kita langsung jiwa kita langsung merasa happy. Dengan orang happy itu langsung akan terpancar di wajahnya. Itu memang benar, itu saya pelajari banget gitu loh. Makanya orang yang suka nyanyi, suka musik, suka tertawa, yang penting jangan tertawa sendiri. Free soul ya. Ya kan kalau kita nih kan kalau penyanyi, musisi kayak Mas Dwiki itu kan apa ya, imajinasi bermusiknya tuh kan unlimited ya Mbak ya. Tanpa batas banget, benar. Benar Vena. Jadi dan itu juga kan Mas Diki juga bisa dilihat dia juga cukup awet muda wajahnya. Nih pokoknya pasangan yang ABG ya. Bukan angkatan babe gue ya. Juga dong. Tapi kata orang nyanyi itu juga termasuk kita terapi kayak face massage gitu. Itu bener nggak sih Mbak? Iya ya kan gimana? Dengan kita kan vocalizing nih, coba ya. dikasih contoh nih Mbak. Ya misalnya kan kita nyanyi cintaku padamu, nih kan langsung otot-otot di wajah ini kan ikut latihan juga. Oh, otot mulut. Iya, otot mulut. Pipi. Jadi kan bisa naik, keangkat gitu. Tuh, jadi ibu-ibu daripada ngerumpi mendingan nyanyi ya, mau suaranya fals kayak. Oh, jadi gitu ya Mbak? Iya, betul. Jadi resep awet kalian harmonis itu salah satunya karena kalian sama kali ya? Iya, sama. Kebetulan aku sama Mas Dwiki ini visi misinya sama. Apalagi cita-citanya semenjak kita pacaran itu juga sama. Kita pengen punya sekolah musik, alhamdulillah terkabul. Tuh, kita juga pingin ya generasi sekarang itu bisa bermain musik dengan baik karena kita kan seniman. Betul. Jadi yang namanya nih mereka pasangannya benar-benar tidak egois ya, mau membagi ilmu. Terutama Mas Dwiki, makanya saya salut banget itu. Kenapa Mas Dwiki? Dulu saya tuh justru saya tuh ketularan sama Mas Dwiki. Mas Dwiki tuh orang yang sangat tidak pelit sama sekali dalam berbagi ilmu. Kepada junior. Apalagi pada junior, pada senior semuanya, terutama pada anak-anak. Itu Mas Dwiki. Jadi kalau di sini dia benar-benar total ya? Iya, makanya saya ikut ketularan, Ven. Dulu aku nggak gitu loh, Ven. Ada ketularan. Itu yang namanya jodoh, guys. Jadi udah hobinya sama, visi misi hidupnya sama, dan ini terkenal banget jauh dari gosip. Mbak, aku mau nanya, banyak sekali orang bilang profesi penyanyi, musisi itu tidak menjanjikan. Ya, itu dulu. Katanya dulu. Nah, Ven, gimana Mbak? benar. Karena viewers ini kan butuh salah satunya adalah sosialisasi. Kenapa kita harus bangga dengan musik
musik Indonesia. Kayak Korea kan Mbak, Korea Selatan gila kita bisa kita kayak harus bisa kayak gitu, ada K-pop. Kenapa ya. kita nggak bisa bikin seperti itu, I-pop, Indonesia pop ya maksudnya gitu. Menurut Aku Mbak itu yakin gimana, ya, Mbak? aku yakin dalam waktu nggak lama lagi akan bisa seperti itu loh, Fen. Karena apa? Talenta kita banyak banget yang luar biasa. Yang bisa musik, yang bisa nyanyi, yang pokoknya yang mereka yang talenta luar biasa itu banyak sekali di Indonesia. Aku yakin kok, benar. Aku yakin. Contoh paling ini ya Mbak, kan udah berdiri dari tahun 97. Ya. Sudah melahirkan penyanyi siapa saja kah? Atau musisi atau siapa? Musisi yang jebolan Ya, Farabi. ya, berapa member dari Samson, Oh Samson. member dari J-Rock, Wow. Niji, Oh Niji. The Massive, The ya. Massive. Oh, Berapa band membernya? semua ya? Iya, terus Agnes Mo pernah belajar Mo. biola di sini juga. Wow. Ya. Yang penyanyi kan ada vokal kan, les vokal ya? Penyanyi untuk single. Mike Mohede almarhum. Oh my god, jebolan Indonesian Ivy Idol. Alisa Bling. Wow, Ya, tuh. Bling, ya. Nih buat ibu-ibu ya. Jadi kalau punya uang lebih, anaknya disekolahin musik. Kenapa? Karena ternyata profesi musisi dan penyanyi itu menjanjikan. Oh, ya, Mbak, ya? menjanjikan dong. Apalagi zaman menjanjikan. sekarang. Apalagi zaman sekarang. Sekarang kita kan jualannya bisa nggak harus kayak zaman dulu kan, Mbak? Sekarang medsos sudah gila-gilaan udah. Lah ini salah satunya ini nih. Cuma saya YouTube channel Vena. mau jadi penyanyi ya kurang ini ya, kurang beruntung ya. Enggak, Ven, kamu itu udah, aduh, pokoknya kamu itu udah paket komplit ini, keren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Ita, jadi ini apa achievement yang ingin dicapai lagi dari Farabi? Kan sekarang kalau boleh dibilang Farabi ini jaminan mutu salah satu school musik ini di Indonesia Farabi ya. Music Karena School cabangnya ini udah di mana-mana kan. gitu. termasuk di Jakarta ini termasuk yang ini ya, banyak anak-anak sekarang tuh yang pada tahu dan jadi ini apa sih? Rekomendasi. Ya, rekomendasi untuk murid-murid yang mau belajar di sekolah musik gitu loh. Ya, Kasih ini seperti dong yang- Mbak, siapa tahu misalkan ada harga COVID kah atau Oh ya, ya, supaya dia jadi pada gini, berbondong-bondong ke sini. Selama pandemi ini sekolah musik Farabi uang pendaftaran kan biasanya 600 menjadi 50%. Jadi cukup bayar 300 aja. Terus dan kita ini Ven, uang bulanannya juga cukup murah loh. Kita cuman 550. Untuk berapa kali visit? Seminggu sekali. Jadi sebulan dapat 4 kali. Iya. Terus kalau yang sekolah hobi, jadi ada sekolah hobi juga. Maksudnya itu gimana sekolah hobi? 750.000. Jadi sekolah hobi ini tanpa ujian. Biasanya kan ada yang murid yang aku nggak mau ujian, takut sama gitu. Maksudnya begitu. Ya. Jadi dia tidak mau dinilai. Jadi kelas hobi ini misalnya ada ibu rumah tangga yang ingin menghabiskan waktu daripada di rumah sambil nungguin anaknya kan bisa sambil iseng-iseng les gitu. Mbak, kasih tahu dong. Jadi Farabi udah di mana aja? Itu penting tuh. Farabi di sini ada ini pusatnya Darmawangsa, Bintaro, BSD, kemudian Denpasar. Oh, Bali. Bali iya, tempatnya enak kan. Enak kan orang Bali dan di Medan. Tapi ini akan terbuka untuk provinsi lain ya? Iya. Jadi kita itu berharap mendapatkan partner musik yang memang satu visi dan misi sama kita. Nah, cita-cita jangka panjang seorang Dwiki Darmawan dan Ita Purnamasari dengan adanya banyaknya berjamurnya sekolah-sekolah musik yang ada di Indonesia itu apa sih Mbak? Selain Farabi lah, menurut Mbak Ita lah gitu. Kita Kenapa perlu sekolah musik di perlu. Indonesia? Karena gini, menurut saya Vena itu anak-anak Indonesia itu banyak sekali yang sangat berbakat ya, sangat berbakat. Tuh sayang ya kalau cuman sekedar bakat. Tapi memang sih banyak yang otodidak yang bagus, tapi akan lebih bagus lagi mereka tuh diasah kemampuannya dengan lebih lagi, sehingga bisa bersaing dengan internasional di kancah internasional gitu. Karena kalau misalkan kita kayak ngomongin les vokal gitu ya, itu apa sih perbedaan les vokal di Farabi dengan yang lain ya Mbak? Kalau mungkin aku boleh tahu. Selain dari nama besar seorang Ita Purnamasari gitu ya, kan pasti orang akan membandingkan apa sih kelebihan Farabi ini gitu. Instrukturnya di sini baik yang untuk alat musik maupun yang untuk vokal itu memang selain dari para akademisi juga yang memang mereka tuh player yang profesional dengan jam terbang yang tinggi.
Wow. Itu. Jadi nggak tanggung-tanggung memang, ya itu, Vena. Jadi si murid itu bisa lebih mendapatkan ilmunya lebih banyak lagi. Iya, tuh ya guys. Jadi zaman sekarang tuh enak ya jadi millennials ya. Mau sekolah apa udah ada tempatnya. Betul, Mau ikut sayang. perlombaan apa dari macam-macam juga competition ada. Terus mau eksis YouTube atau medsos itu menjadi platform Iya betul, ya kan. Ada juga. Nah, Makanya udah by the way lengkap. nih anak cuma satu, ini jadi penerus tahta bisnis Itu Marabi dia. atau Ya, gimana? itulah nih? Vena. Aduh, ini Siapa aku yang namanya? musik. Namanya Fernanda, panggilannya Nanda. Banyak orang yang heran, bapaknya musisi, ibunya penyanyi, harusnya anaknya itu kan ikut jejak. Ini enggak, kalau si Nanda dia bisa main musik, dia bisa main piano, dia bisa main gitar, bisa. Cuma dia tidak mau itu sebagai profesi dia. Dia sekarang sudah bekerja di salah satu firma hukum, jadi ya lawyer. Corporate lawyer. Wow, hebat. Tapi itulah orang tua demokratis ya. Betul. Jadi anak cuma satu dibebaskan ya. Bebaskan. Ternyata passion dia di apa namanya Hukum. jadi lawyer. Iya, ya sudah. Tapi bagus Kita juga. kita Jadi dukung kontrak-kontrak kan memang. aman ya. Iya benar-benar. Justru kita Bahasa hukum paham ya. Paham banget. Nah, Lebih jadi paham ini dari orang tuanya. konfigurasi yang bagus satu keluarga ini ya. Tapi banyak banget yang nanya ya Mbak Ita. Intinya kan kita kalau jadi penyanyi itu mesti punya ciri khas ya. Iya. Kan kalau Mbak Ita tuh ciri khasnya adalah suaranya ya. Jadi kalau dulu Nah, tuh itu gimana cara jaga suara dari umur belasan sampai umur 55 ya, tetap bagus ya. Makan apa, Mbak? Makanya itu dia. Vena, percaya nggak sih aku tuh sering banget ya, terutama kalau mau manggung nih, aku tuh makan kencur, kencur mentah segede gini, ruas ibu jari gini, dikupas, dicuci terus dimakan. Kayak permen gitu. Iya, kayak memang makanan gitu. rasanya apa ya, anyep gitu ya, tapi aku suka banget dan itu kan untuk melancarkan tenggorokan bagus banget. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau mau manggung. Jadi berapa hari sebelumnya aku selalu makan kencur kalau udah mau manggung. yang lain nggak Gitu. goreng, air dingin. Aku kurangin. Kalau soal air dingin, aku memang sudah lama banget tidak minum dingin. Aku selalu hangat. Termasuk kalau misalnya aku pengen jus buah ya, jusnya dikeluarin dulu sampai gimana, ya. Mbak? Jadi dari kulkas kan masih dingin. Iya, iya, Aku bener. tunggu sampai udah nggak dingin baru aku minum. Dan itu pengaruh ya. Pengaruh banget. Dan ice cream juga, beli ice cream gitu. Aku kan juga suka ice cream. Jadi Aku diemin dulu sampai mencair kayak jadi susu gitu, susu. ya namanya susu bukan ya. es krim dong Mbak, mendingan beli susu aja kali ya, ribet amat ya. Kayak gitu. Oh jadi Iya. memang bener ya yang namanya Iya. dingin-dingin tuh membuat pita suara kita. Iya. Kurang bagus lah, Oke. jadi kan bisa serak apa gitu. Tapi mungkin ada juga beberapa penyanyi yang nggak ngaruh. Tapi kalau buat aku ngaruh, soalnya aku udah apa ya, ada beberapa kejadian nggak enak gara-gara aku misalnya terlalu banyak makan gorengan atau minum es gitu. Suatu kali kok yang dilalah pas mau manggung itu aku nggak ada suara. Itu beneran tuh Mbak? Beneran. Wah, bahaya banget Aduh. ya. Dan itu satu kejadian di Jakarta, satu lagi pas di luar negeri. Yang di luar negeri ini ya ampun, aku tuh sampai sedih banget. Jadi nggak nyanyi dong? Untung apa namanya, leadernya kan Mas Dwiki, dan memang musiknya itu lebih banyak yang world music yang tanpa vokalis kan. Tapi kan aku ada di situ juga dijadwalin juga ada nyanyi sekitar 3 lagu. Jadi itu dengan suara yang akhirnya nada dasarnya diturunin jauh banget. Gara-gara aku suaranya serak dan nggak bisa keluar. Itu sangat disayangkan banget. Aduh, makanya aku kapok banget. Tuh, jadi no pain no gain ya. Artinya kita harus profesional ya. Kalau jadi penyanyi tetap ada pantangan itu ya. Itu benar-benar aku nyesel banget, Fen. Ini banyak banget ternyata masih ingat sama sosok Ita Purnamasari. Ini ada dari Linda C13. Awet muda, cantik, suaranya tetap keren. Padahal ini belum tayang, dia sudah tahu suaranya keren ya. Terus ini juga dari Leni 0839. Ita Purnamasari masih cantik, lagunya aku masih inget. Ih banyak banget loh Mbak fansnya. Nggak kangen Mbak? Nggak kangen Mbak untuk bikin konser atau apa? Iya. Nah gini Vena, kemarin aku 2021 sempat bikin single duet bareng anak Gen Z namanya Zoe Jire. Lagunya Deru Debu ciptaannya Mas Dwiki. Deru Debu ini pernah dipopulerkan sama Nika Ardila. Oh gimana sih Mbak lagunya? Coba. Deru dan debu ku lalui, ku hadapi,
oh, demi kedamaian. Itu dia soundtracknya sinetron Deru Debu. Iya makanya. Willy Dosan, Ari Wibowo ya. Kok aku bingung deh, suaranya kok kayak masih 17 tahun ya? Itu bener-bener gara-gara kencur ya? Besok saya mau beli kencur 1 kilo ya, by the way. Tapi bener ya Mbak ya? Maksudnya gimana? Apa Mbak tuh nggak pernah marah-marah di rumah? Kan kalau orang marah-marah kan suaranya kan habis tuh, enggak ya? Aku jarang marah, Vena. Oh jarang marah. Jadi jarang makanya marah. itu salah satu yang memang kita harus memaintain suara. Benar-benar itu. Dan aku juga, karena aku juga hobi main piano, Ven. Jadi aku tuh setiap hari aku sempetin setengah jam sampai 1 jam latihan nyanyi sambil main piano nada-nada tinggi. Jadi supaya tetap stabil. Jadi range suara tuh tetap harus dilatih ya? Harus dilatih. Wah, kalau nggak dilatih dia akan Mbak, turun. range suaranya berapa oktav? Loh kayak Mariah Carey berapa sih Mbak? Mariah Carey berapa tuh Mbak? 5 kayaknya 5, deh. Kalau 5 Mbak lah. Ita Purnamasari Ada berapa? deh. Oh, kok nggak kasih tahu sih Mbak? Itu Ya gimana lumayan sih? lah, lumayan tinggi lah. Lumayan tinggi. Jadi lumayan kalau tinggi. ngetes itu gimana? Dari nada paling rendah sampai paling tinggi kan? Iya. Contohin dong Mbak, aku pengen denger rendahnya Mbak Ita sama tingginya Mbak Ita. Ini buat Contohnya kalian. kan harus di piano dong, Ven. Oh, harus di piano. Kita lihat. Ayo Mbak, nggak apa-apa Mbak. Coba. Kayaknya ya, aku Ya. tinggi ya. Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati, dan suatu saat nanti cintaku padamu. Ya, sini Ven. Jadi sebagai seorang penyanyi nih, kalau sebagai ibu, istri kan udah achievement semua sudah alhamdulillah tercapai ya Mbak. Sebagai seorang penyanyi apa yang pingin masih diraih gitu? Alhamdulillah kemarin bertepatan dengan 3 dekade aku berkarir di dunia musik. Itu tahun 2017, Ven. Hah? 3 dekade? 30 tahun? Oh, sekarang udah lebih malah. 2017, 30. Ya, itu 2017 aku sempat menggelar konser 3 dekade Ita Purnamasari di Balai Sarbini. Oke. Aku nyanyi 20 lagu, pokoknya Non-stop? keren, non-stop. Itu Oh ada my bintang tamunya banyak banget. Ada Ikang Fauzi, Dewi Gita, terus Elva Singer, terus yang milenial juga ada. Banyak lah. Oh, Hussein Idol juga. Wow. Pokoknya banyak, ada Ivy Wow, Brink wow, juga. wow. Nah, aku sih pengen banget ya, mau nanti pandeminya masih belum berakhir atau sudah berakhir, pengen sih bikin konser lagi. Mungkin kalau nggak bisa secara kayak dulu, secara live, itu pengennya yang secara hybrid. Jadi sebagian ada undangan terbatas plus orang bisa nonton lewat streaming. Duh, mudah-mudahan Gitu, ya. Soalnya mudah-mudahan ya. ini yang aku bilang bahwa penyanyi profesional tuh seperti ini ya. Jadi lagi ngehits atau enggak tetap menjaga pita suara, Betul, tetap latihan, tidak arogan, Itu tetap yang penting. membumi. Nah, Itu yang penting, Vena. kenapa sih kita kalau jadi penyanyi nggak boleh arogan tuh kenapa Mbak? Kalau menurut kan kita harus sharing ya buat penyanyi-penyanyi baru ya. Menurut aku seorang penyanyi yang baik itu adalah keseluruhan. Penyanyi baik itu dan profesional itu nggak hanya dilihat dari penampilan, suara, tapi juga attitude-nya. Oke. Itulah yang membuat dia disukai oleh masyarakat. Langgeng, akan lama, Long lasting ya. long lasting. Oh, Gitu. attitude. Attitude tuh. itu sangat Jadi penting bukan sekali. karena baru ngetop sekali terus tiba-tiba kelakuannya malah banyak gosipnya Pak. Jangan. Jangan, ya, Jangan. aduh Mbak, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Aduh banyak banget ya. Nih dari Ani Farida 98. Mau tanya, Bunda cantik Ita Purnamasari kok jarang muncul sekarang padahal rindu sama lagu-lagunya. Tuh, jawab Mbak. Nah, padahal ya itu dia. Memang kita jarang tampil di TV ya, tapi Iya. kan sekarang ini kan medsos banyak dan aku selalu sharing kegiatan aku di Instagram aku. Boleh di-follow ya buat Mungkin harus biar bikin nonton YouTube ya. channel Iya. kali Mbak. Nah, itu dia. Yang aku nyanyi-nyanyi pengen sama Mas banget. Dwiki, Iya lagu sih. ini, lagu itu. Iya sih. Request gitu kali Itu Mbak. dia, sebenarnya udah ada, cuman memang kurang aktif, Ven. Aku kurang aktif YouTube Ya udah kalau gitu di channelnya. YouTube channel Vena
aja dulu secuplik penting ada lah lagunya Ita Purnamasari. Nah, nih dari Khadijah Dodo, resep awet cantik dan tetap langsing. Nah, dijawab Mbak. Nih resepnya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Itu resepnya. Besok aku juga gitu, lagi falling in love nyanyi, lagi sebel nyanyi. Jadi kayak kalian ini kalau berdua nggak pernah ngomong ya di rumah ya. Nanti Mas Dwiki nyanyi atau main piano, jawabnya pakai lagu. Oh, gitu. Keren banget. Oh, jadi intinya harus nyanyi. Tapi olahraga juga kalau nggak salah ya nyanyi itu ya, Mbak? Aku sempat ikut line dance. Oh, tetap line dance, iya karena dulu. Kan, iya. Tapi kalau nggak males, aduh. Jadi intinya Mbak Ita tuh rajin olahraga, dah itu aja. Karena dulu kalau aerobik kuat-kuatan sama Eke, aduh, paling depan. Kalau zaman dulu seneng banget ya. Aduh, kita aerobik bareng. Nah, ini dari Bagus Mulia _real, kangen sama lagu Penari Ular. Tadi udah dinyanyiin. Pingin kasih saran dong Mbak Ita. Coba lagu Penari Ular di recycle dengan musik kekinian, pasti booming lagi. Iya sih, pengen sih. Memang sudah ada rencana, Ven. Mungkin habis Lebaran, jadi lagu-lagu aku yang dulu hits di aransemen kembali dengan musik yang kekinian. Dan tentunya pasti akan ada kolaborasi juga dengan anak Gen Z atau anak milenial. Ya, tunggu aja. Nih ya. Dari Hidayati 18363, tolong tanyain Mbak Ven, selama ini kegiatannya apa aja? Apa masih suka ngumpul dengan 3 Darah? Dan apa ada rencana tampil lagi dengan 3 Darah? 3 Darah tuh sebutin siapa aja Mbak? Aku punya grup yang hore banget ya. Hore banget. Siapa, ada Mbak? 3 Darah, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Kami sampai sekarang Ven masih kongko-kongko bareng. Masih. Mbak Mita? Silvana Herman, iya. Masih, kami masih berteman baik sampai lagunya sekarang. Apa sih Mbak? Aku lupa deh. No, namanya siapa yang punya. Oh itu. Itu tahun berapa ya? 90. Oh iya. Tuh masih unyu-unyu ya. Aku belum kasih kamu satu lagi. Apa? 2021 itu aku jadi membernya Rumpis. Oh dan iya kita benar, ada Yuni. Ada Yuni, ada Vina Panduwinata, Tri Utami dan Memes sama aku berlima. Kita kemarin 2021 sempat keluar single Kasih Putih dan menang di AMI Awards sebagai grup vokal terbaik lewat lagu Kasih Putih. Gimana lagu Kasih Putih? Bila kau mau sadari. Oh, lagu itu. Cinta kasih tak memilih. Kau dan aku, kita semua sama. Ini dulu pernah dinyanyikan oleh MA Voice. Oh iya. Ih enak-enak ya. Enak loh guys kalau sebelah penyanyi itu saya dinyanyiinnya udah enak suaranya ya. Nah nih ada lagi dari Mari Hafni, wajahnya nggak berubah dari zaman dulu. Apa sih Mbak resep awet mudanya? Tuh, tapi tetap penasaran orang-orang karena kalau cuma dibilang nyanyi doang kayaknya nggak mungkin. Yang lebih detail lagi Mbak. Pakai formalin. Beli formalin di mana? Susu formalin apa tablet? Enggak Mbak serius. Enggak Ven, ini gara-gara filter ini Ven. Oh gara-gara. Enggak ini benar Mbak. Ini tapi aku kan langsung ya lihat guys ya mukanya Ita tuh nggak berubah loh Mbak. Vena juga. Aku berubah. Berubah dari mana Ven? Tahu juga bener. Apa Mbak tuh apa? Kan operasi enggak dong? Operasi enggak kan? Enggak ya? Aduh ya enggak lah Ven. Paling perawatan itu ya yang perawatan yang ya biasa-biasa aja lah ya. Pokoknya standar dan itu memang aku ya cukup rajin lah. Apalagi sebagai perempuan dan kita kan juga selalu tampil di depan umum untuk nyanyi atau apa kan memang kita harus selalu dilihatnya enak kan. Itu aku kok treatment untuk wajah itu aku selalu rutin. Terus itu aku makanan itu tadi aku kurangin gorengan, aku nggak minum dingin. Ngaruh Mbak? Ngaruh dong. Masa ke kulit ngaruh? Oh ngaruh banget. Ngaruh. Jadi aku tuh bener-bener kayak aku banyakin sayur, buah, pasti kurangin nasi ya itu. Jadi memang semua pola hidup lah. Pola hidup, pola makan ya lumayan dijaga. Dan yang paling penting happy bersama suami. Tuh nggak pernah ada gosip. Tuh catet. Jadi perkawinan udah berapa puluh tahun? Tahun ini 27. 27 tahun.
Tapi masih ada tipsnya dong supaya Mas Dwiki itu tetap di samping yang udah aku nyanyi tadi lagunya The Massive itu, jadi aku sama Mas Dwiki itu apa ya resepnya mungkin sama kayak pasangan lain, serba saling. Oke. Saling mencintai, saling support, saling komunikasi, saling sayang, saling dukung, pokoknya itu. Jadi kalau kita salah satu udah enggak, berarti kan enggak saling. Oh iya. Jadi serba saling. Tapi konsistensi saling itu kan kadang up and down orang. Betul. Gimana? Nah, itu gimana? Aku sama Mas Dwiki ini kan kebetulan apa ya orangnya ini santai dalam arti gini. Kalau misalnya ada berbeda pendapat, misalnya kita ada masalah kan nggak mungkin kan orang itu mulus terus. Pasti kan ada yang satu ngambek atau gimana. Nah aku sama Mas Dwiki itu kebetulan sama. Jadi kalau kita ada masalah sebisa mungkin nggak sampai keesokan harinya. Jadi di hari itu juga diselesaikan dan dicarikan solusi. Tuh. Itu. Kedengarannya gampang diucapin. Gampang. Tapi susah Tapi dilaksanakan. susah. Tapi kebetulan aku sama Mas Dwiki juga nggak suka terlalu berlama-lama. Misalnya kayak kita terus marah-marah tuh nggak suka kita. Tapi itu ada hubungannya dengan keseimbangan tadi ya, emosi. Karena apa? Bermusik. Tadi. Bermusik. Makanya ada hubungannya banget. Ada hubungannya. Kembali lagi, betul. Makanya jadi orang jangan duit. Ya, semua harus seimbang ya. Bahagia itu kan nggak cuma melulu duit. Itu. Nyanyi aja menghasilkan duit. Itu paling enak jadi musisi dan bahagia itu kan gampang, kita yang menciptakan kan bahagia itu. Catat ya guys. Nah, ini ada lagi dari Taherezia. Apa bisnis sampingan yang dijalani selama ini selain membidangi musik? Apa benar-benar totally musik? Total ini sekolah musik ini. Ya alhamdulillah kita juga untuk off airnya masih jalan terus. Mas Dwiki juga masih off air. Masih walaupun pandemi gini kita suka apa yang konser online malah kemarin selama pandemi bisa banget. Oh gitu, enak kan? Dong cari uangnya dari rumah. Jadi kemarin malah kemarin pandemi 2020 aku sama Mas Dwiki tuh konser dari rumah itu berapa kali. Wow. Kami bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan untuk bantu yang terdampak COVID kemarin. Dan juga sama beberapa instansi juga masih. Betul. Ya. Jadi Mas Dwiki juga masih kerjasama dengan beberapa kementerian juga. Karena kalau musiknya Dwiki Darmawan tuh ciri khasnya tuh ketara banget. Apa sih Mbak ciri-ciri kalau ini pasti nih musisinya Dwiki deh. Aransemennya itu apa yang ya pasti ciri-cirinya ya? Biasanya dibalut orkestra dan Mas Dwiki itu juga di samping pop dia juga ethnic music, world music. Oh juga. Iya benar. Iya betul. Itu ya ciri khasnya. Dan justru Mas Dwiki tuh sebelum pandemi tuh konser di luar negerinya itu lebih banyak daripada di Indonesia. Karena bisa memix ya. Betul sekali. Mengkombinasikan. Dan Mas Dwiki tuh nggak cuman bawa musisi dari Indonesia, tapi dia juga berkolaborasi dengan musisi asing. Juga. Ini banyak banget Mbak yang nanya tentang lagu Cintaku Padamu ya. Tadi udah dinyanyiin tuh. Dari Faiko_Zainuri, ada rencana bikin single terbaru nggak nih? Single terbaru insya Allah nanti setelah Lebaran tuh aku solo ya. Setelah kemarin Deru Debu. Alhamdulillah masuk di 4 nominasi loh Vena, Deru Debu kemarin. Memang kita belum beruntung untuk menang, tapi alhamdulillah 4 nominasi itu sudah merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Nah nanti insya Allah Februari aku bareng Rumpis akan comeback lagi dengan single terbaru. Apa itu? Ada deh, nggak boleh dibocorin. Kasih dong bocorannya. Aku viewersnya mama loh. Nanti nggak surprise. Tapi kenapa Mbak dalam menentukan The Rumpis ini kenapa kalian berlima? Apa kalian memang sohipan? Apa gimana sebenarnya? Member aslinya itu kan Triutami, Vina Panduwinata, Atik Sibi dan Malida. Atik Sibi di Amerika, kemudian Malida konser dengan bisnis busana muslimnya. Nah kemarin itu pas 2020 atau sebelum pandemi kita itu sering banget diundang 7 bintang. 7 bintang itu ada Vina, Triutami sama Dedi Dukun. Terus Dian Pramana Putra, terus Mus Mujiono dan Faris RM. Ya ampun. Dan itu langsung seleksi alam aja. Aku Yuni Memes langsung gabung situ. Kemudian kita yang cewek-cewek Rumpis deh gitu akhirnya. Keren banget. Pokoknya nih ya yang namanya artis penyanyi zaman dulu tuh nggak lekang oleh waktu, baik penampilan, dedikasi, profesionalisme, dan yang pasti suaranya itu punya ciri khas masing-masing. Mbak ini terakhir banget Mbak ya.
untuk viewersnya Vena Melinda Channel. Pastikan suksesnya seorang Ita Purnamasari, Dwiki Darmawan itu kan tidak lepas dari kekompakan kalian as a husband and wife, as a partner bisnis dan lain sebagainya. Ada nggak yang ingin diucapkan kepada suami tercinta, Mas Dwiki? Boleh lihat kamera sana. Panggilnya apa sih? Papa. Oh, Papa. Jadi sebelum aku mengucapkan sesuatu untuk Mas Dwiki, aku pingin mengenang kembali ya, Ven. Saat itu di Kanada, di Toronto, aku menang BASF Award lewat lagu Cintaku Padamu. Maka lagu Cintaku Padamu itu benar-benar sangat sangat melekat banget, sangat. Tahun berapa itu, Mbak? Itu 93. 93. Kemudian aku menang BASF Award, hadiahnya jalan-jalan ke ke Kanada dan Amerika. Itu udah menikah tuh? Belum. Oh, belum. Jadi ceritanya gimana sih ceritanya? Terus dalam rombongan itu ada Tanto Yahya, kemudian BASF ya? biasa pokoknya biasa ada Elva Singer, pokoknya para pemenang. Ternyata ada Mas Dwiki di situ. Udah pacaran belum? Belum. Oh, jadi benar-benar hanya belum. Dan itu pun juga aku sama Mas Dwiki bukan yang terus akrab, enggak. Jadi kita tuh cuma saling tahu, oh yang namanya Dwiki Darmawan itu Ita Purnamasari. Iya, cuman gitu aja. Kebetulan kami satu label di Billboard Indonesia. Oke. Ternyata Mas Dwiki ikut dalam rombongan pemenang BASF ini yang tahun 93. Padahal Mas Dwiki nggak menang apa-apa. Ternyata ini katanya dia, kata Mas Dwiki, dia memang udah ngincer dari Jakarta. Oh, so sweet. Jadi orangnya pendiam-pendiam gitu, set gitu ya. Terus. Nah, sampai akhirnya di kota Toronto itu Mas Dwiki udah sering ngajakin ngobrol, apalagi pas acara bebas gitu, sering ngajak ngopi, apalagi saat itu suasananya itu kan lagi ya, musim romantis banget. Bulan Oktober tuh, jadi mau masuk musim dingin kan. Aduh. Jadi, diajak ngopi apa segala gitu, diajak ngobrol. Terus aku pikir wah ini boleh juga deh, dan ternyata dia udah mulai kayak PDKT gitu. Sampai ada di kota ketiga, di kota aku lupa ya, Toronto atau Quebec, aku lupa ya. Itu kita suatu malam seluruh rombongan dijamu di restoran Itali. Kan romantis banget tuh restorannya, dengan lampu yang remang-remang gitu. Aduh, kebayang ini saya. Kan meja panjang gitu, Ven. Ini Mas Dwiki nggak ada sendiri nih. Nggak ada, dia ngilang kemana, nggak tahu. Terus? Udah dong, aku sini juga cuek-cuek aja lah. Tapi aku juga tanya, ini orang kemana sih? Penasaran gitu juga ya. Tiba-tiba pas kita lagi enak-enak makan, doi datang dari pintu sambil bawa setangkai bunga mawar merah. Langsung, itu kan karena romantis ya, jadi kita itu makannya ada kayak candlelight gitu ya. Candlelight dinner lah. Itu di hadapan waitersnya juga, dia tuh langsung di depan aku gitu, langsung sambil ngasih bunga itu langsung I love you gitu. So sweet, yang namanya rombongan ada. Aku tuh malunya, Ven. Apalagi aku tuh kan masih, istilahnya aku tuh masih anak daerah gitu loh. Karena aku belum pindah ke Surabaya gitu. Ya ampun, dan dulu tuh kan masih polos banget gitu lah. Langsung diterima dong. Enggak juga dong, Ven. Enggak juga. Aku terima dong bunganya, tapi sambil malu. Itu yang ngeledekin udah seluruh rombongan. Aduh, aku udah nggak tahu tuh muka aku mau di kemana, tapi seneng dong. I love you gitu ya. Udah, aku cuman bisa balas bersemu-semu merah itu doang. Cuman aku gini, Ven. Ini kan di Kanada, aku pengen tahu keseruan di Mas Dwiki itu sampai Jakarta enggak? Karena aku nggak mau cinlok dong. Kalau cinlok buat apa? Terus? Ternyata sampai Jakarta dia serius, malah ngajakin ke rumah orang tua yang di Surabaya, pengen kenalan gitu. Ya udah, dari situ aku melihat keseriusan, baru deh aku di Jakarta terima. Jadi Cintaku Padamu adalah lagu kenangan kita berdua, karena gara-gara lagu itu ya aku bertemu jodoh gitu. Jadi aku cuman bilang sama Mas Dwiki, aduh Mas Dwiki terima kasih banyak sudah menyayangi, mencintai aku sama Nanda dan seluruh keluarga. Pokoknya aku juga I love you so much, Mas Dwiki. Unyu-unyu guys. Jadi 27 tahun, alhamdulillah semua badai perkawinan sudah dilewati. Alhamdulillah. Kalau buat anak dari yang ringan sampai yang berat, sudah tapi kayaknya sih nggak berat-berat banget lah ya. Kelihatan ya nggak ada beban hidup kayaknya. Untuk Fernanda dong, kira-kira ini kan anak satu-satunya nih, apa yang ingin disampaikan? Untuk Fernanda, anakku yang tercinta, anak semata wayang. Nanda inget gak dulu ibu itu sangat surprise banget. Nanda ini kan anaknya cuek banget. Pokoknya modelnya itu bukan yang bisa langsung
memperlihatkan kasih sayangnya ke orang tua itu enggak, modelnya cuek. Tapi aku inget banget satu pengalaman dengan Nanda, dia kelas 2 atau kelas 3 SD. Suatu hari sama gurunya pas hari ibu disuruh membuat tulisan tentang ibu di kelas itu. Terus semua teman-temannya itu menuliskan tentang ibu tuh banyak banget, sampai ada yang berlembar-lembar, wah ibuku pinter masak, apa aku sayang ibu, bla bla bla. Si Nanda satu-satunya sampai gurunya terkesan, dia cuman menuliskan 2 kalimat doang, 2 baris kalimat, selebihnya kosong bersih, sampai gurunya itu langsung bilang sama, ternyata kalimatnya sangat menusuk hati. Tahu nggak Vena itu apa kalimat itu? Aku tuh sangat terharu sekali, tulisannya gini, ibu adalah nyawaku, tanpa nyawa aku akan mati. Wow. Gitu aja. Jadi Nanda, So sweet, Nanda. ibu gak akan pernah lupa dengan kalimat Oh my itu. God. I love you so much Nanda. Semoga kamu menjadi orang yang berhasil. Amin. Amin. Terus kemudian menyayangi keluarga, santun, soleh, dan jangan lupa untuk selalu berdiri di atas jalan yang lurus, jalan yang benar itu. Ibu dan ayah selalu mendukung kamu. Wow, luar biasa nih guys. Jadi hari ini tamuku adalah orang yang benar-benar cantik ya, inner and outer. Orang yang dedikasinya luar biasa di dunia musik Indonesia, kepada suaminya Mas Dwiki dan juga anaknya Fernanda. Pokoknya Mbak Ita, aku thank you banget ya sudah membagi Vena, aku juga terima kasih ilmu, banyak ya. membagi tipsnya, dan juga nih buat viewers ya, pantengin terus Vena Melinda Channel, karena akan banyak tokoh-tokoh yang mungkin kalian bisa menjadi inspirasi dalam hidup kalian, karena hidup itu adalah indah ya kalau kita bisa memaknai dan menjalaninya dengan baik. Sekali lagi Mbak Ita, salam buat Mas Dwiki, sama-sama buat Fernanda juga. Kapan ya nanti aku ketemu sama Mas Dwiki, kita bicara musik keluarga. Dan buat kalian pokoknya jangan lupa selalu nonton Vena Melinda Channel, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.